Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Emang orang cemburu kayak gini? Rere menatap Devon. Devon sudah lebih dulu menatapnya dengan lekat hingga mata mereka bertemu. Suhu tubuh Rere memanas, seperti ada aliran listrik berjuta-juta watt. Rere langsung menundukkan tatapannya membuat Devon tersenyum licik. Aku boring di rumah sakit, Candi lagi pamit pulang ganti pakaian, makanya aku lebih milih ke kantor buat ngambil ponselku yang masih ketinggalan di meja kerja. Pas nyampe sana aku lihat Mia lagi teriak-teriak sambil narik si Kiyu loleng itu, ujar Rere menyembunyikan gugupnya. Kamu tahu, aku hanya menolong Kiyu karena dia jadi korban. Sama sekali tak ada maksud untuk memeluknya seperti yang kamu lihat. Kalau dia manja padaku itu kan memang sikapnya dari dulu, tapi tak usah khawatir aku sama sekali tak meresponnya, kamu tahu itu kan? Tahu tapi masih belum yakin, jawab Rere polos. Devon menahan tawa sepertinya pancingannya akan segera mencapai titik sasaran. Kenapa nggak yakin? Takut kamu nggak bisa dipercaya. Aku kan belum kenal kamu jauh, taunya kamu bos jutek yang menyebalkan. Yang suka tebar pesona sok ganteng dan suka PHP-in cewek-cewek cantik. Sejak kapan aku jadi cowok PHP? Devon menyerngit tak terima dikatai Rere. Buktinya kamu sering gonta-ganti cewek, memanfaatkan popularitas, ketampanan dan kekayaan. Apa itu kalau bukan PHP, ujung-ujungnya ditinggal nggak ada yang dinikahi kan? Devon mendengus kesal, rupanya bidikannya kalah telak sama sekali tak sesuai dengan ekspektasinya. Dipikirnya Rere akan mengatakan isi hatinya dengan polos karena pancingannya, rupanya bukan isi hati soal mengagumi Devon, tapi soal persepsinya menilai Devon selama ini. Kayaknya kamu harus dihukum lagi. Aku kan lagi sakit teganya kau mau menghukumku, dikatain cowok gak punya hati marah, tapi nyatanya emang gak ada perasaan. Devon mengacak-acak rambutnya, Rere merusak saat-saat romantik mereka. Devon kembali menatap Rere kali ini dengan tatapan kesal, Rere datar seperti tanpa dosa. Ayo pulang ke rumah sakit, orang sakit itu harus diinfus bukan keluyuran. Devon kembali menstarter mobilnya. Aku lapar, rengek Rere. Mau makan apa? Makan nasi pecel khas Madiun yang dijual Cak Irul di Jalan Kenanga. Devon menatap Rere bingung. Dia bahkan tidak tahu di mana letaknya itu. Nggak tahu ya, ya orang kaya mah mana level makan di pinggiran jalan, taunya kafe mewah, restoran berbintang, makanan luar negeri. Padahal membantu pedagang kecil itu lebih bergengsi, cibir Rere membuat Devon membuang muka dari tatapannya. Tunjukkan di mana, deket gang ke kosanku. Devon melajukan mobilnya ke arah yang ditunjuk Rere. Begitu turun dari mobil, Rere langsung berlari ke gerobak dagang Cak Irul. Lelaki paruh baya itu baru selesai melayani pelanggan. Cak pesen pecelnya, ujar Rere ramah.
Mbak Rere suwi gak ketok nendita, tanya Cak Irul akrab. Pindah kosan Cak sekarang. Wih diantar wong ganteng ya sekarang, naik mobil mewah. Cak Irul mengomentari Devon yang baru saja menyusul Rere. Mau makan? Tanya Rere pada Devon. Devon menatap sekilas. Sebenarnya dia belum pernah sama sekali makan di pinggiran jalan seperti ini. Namun karena melihat Rere begitu akrab dia jadi penasaran. Boleh deh. Cak pesen loro ya, Joshua. Rere menarik tangan Devon duduk di pinggiran trotoar di bawah pohon besar. Pak Dev sering-sering deh makan di pinggir jalan gini, atau membeli dagangan penjual kecil. Itung-itung ngebantuin mereka, lagian aslinya makanan yang mereka buat gak kalah enak sama yang di restoran mewah. Malahan lebih sehat, kalau kita berpikir jorok, kotor, mereka sudah sangat menjaga kebersihan loh, ujar Rere pada Devon. Entah kenapa Devon begitu tertarik dengan kepedulian Rere terhadap orang lain. Jika biasanya wanita yang dikenalinya selalu mengajaknya ke tempat yang mewah, makan makanan mahal, ngajak shopping barang branded, menghabiskan uang Devon. Tapi Rere malah mengajarinya menghargai pedagang kecil. Bahkan Rere selama menjadi istrinya belum pernah meminta uang untuk shopping. Tak lama setelah itu Cak Irul datang membawa 2 piring isi pecel khas Madiun, bersama peyek teri sebagai pelengkapnya. Suwun Cak, ucap Rere sambil menerima piring lalu dikasihkan ke Devon, dan satunya lagi untuknya. Devon memperhatikan makanan di piringnya, ada sayur kangkung, tahu iris, lontong, kecombrang. Dan entah apalagi Devon kurang tahu namanya, lalu disiram sambal kacang, di atasnya ditaburi bawang goreng. Devon menyendok sedikit, takut rasanya tidak sesuai di lidahnya. Devon mengecap setiap kunyahannya, matanya membelalak heran. Gimana rasanya, enak kan? Tanya Rere percaya diri. Ini sih enak banget, jawab Devon sambil menyuap satu suapan lagi. Ternyata Rere benar, makanan di pinggir jalan begini rasanya tak kalah lezat dari restoran mewah. Hanya saja mungkin tempatnya yang berbeda. Devon makan dengan lahap, sebentar saja pecel di piringnya ludes. Cak pesen satu lagi yang gak pakai lama, ujar Devon sambil mengacungkan piringnya. Cak Irul terkekeh. Doyan apa, lapar? Tanya Rere heran. Buruan makan. Orang sakit itu harus makan banyak. Makan segitu aja dari tadi nggak habis, omel Devon. Rere hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum, melihat Devon lahap makan di pinggir jalan bersamanya. Peyek teri ini enak juga ya, ujar Devon lagi sambil menyambar peyek di piring Rere. Itu punyaku. Devon cuek langsung aja memasukkan ke mulutnya. Kamu doyan? Tanya Rere, dibalas anggukan kepala Devon. Aku bisa bikin. Benarkah? Tanya Devon berbelalak. Buatkan yang banyak untukku.
Sepertinya cemilan favoritku sekarang adalah peyek teri. Rere hanya terkekeh. Mbak Rere sekarang pindah kemana tuh? Kok saya ndak pernah lihat lagi? Tanya Cak Irul sambil memunguti piring bekas Rere dan Devon makan. Pindah ke rumah dia Cak, seringai Rere sambil menunjuk ke arah Devon. Cak Irul mengerutkan jidat bingung. Kenalin ini suami Rere, ucap Rere sambil menunjukkan cincin nikah dan tersenyum ramah. Cak Irul menatap sedikit tidak percaya, lalu mengedarkan pandangan ke kedua sejoli di depannya. Devon cuek membiarkan pedagang ini bingung sendiri. Beneran mbak, kok Cak Irul nggak diundang? Wah melupakan ya. Rere tertawa lebar. Kemarin baru akad aja Cak, resepsinya nanti nunggu suamiku menyelesaikan tugasnya. Aku janji Cak Irul akan ku undang. Harus datang ya. Siap-siap, pasti Cak Irul datang. Telilit-telilit. Ponsel Devon berdering. Devon langsung mengangkatnya. Wajah datarnya kembali dingin, kali ini cenderung lebih kaku. Ayo pulang, Devon langsung menarik tangan Rere dengan cepat membuat Rere terkesiap mengikutinya. Ini Cak, kembaliannya ambil saja, ujar Devon sambil memberikan uang 100.000 ke Cak Irul lalu bergegas masuk ke mobil. Matur suwun, ucap Cak Irul tersenyum girang. Emang ada apa sih Kak? Kayaknya darurat. Siapa yang telpon? Rere memberanikan diri bertanya atas penasarannya. Karena sejak setelah menerima telpon Devon jadi tegang dan mengemudi dengan cepat. Kiyu kakinya bengkak, harus dibawa ke rumah sakit dan Reza belum balik ke kantor, jawab Devon cepat. Oh, Rere berucap lirih, nadanya begitu kecewa. Wajahnya kembali ditekuk masam dan merengut. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk istirahat. Setelah itu aku akan kembali ke kantor untuk membawa Kiyu. Nanti sore baru kamu ku jemput pulang. Rere hanya diam, wajah manisnya kini mengedung cemberut. Ada rasa kecewa dan sedih saat Devon begitu care pada Kiyu, apalagi terlihat wajahnya cukup panik seperti sekarang. Bohong begitu sih, nggak peduli sama si Kiyu loleng itu. Buktinya sampai sekhawatir itu dengar kakinya bengkak. Dasar cowok PHP, pinter banget bohongin hati cewek. Ih, bete gue bete, umpat batin Rere sebel. Entah kenapa Devon tak begitu fokus pada Rere. Bahkan mungkin dia tidak menyadari perubahan wajah Rere sekarang. Lebih cenderung diam. Sampai di rumah sakit Rere langsung bergegas turun. Nggak usah jemput aku bisa pulang sendiri. Urusi aja tuh Kiyu loleng kesayanganmu, ketus Rere. Lalu berjalan dengan cepat masuk ke rumah sakit. Devon yang baru menyadari jika Rere merajuk langsung berlari mengejarnya. Tapi telat, Rere sudah terlanjur masuk ke dalam. Tak mungkin dia membuat gaduh suasana rumah sakit, hanya karena ingin menjelaskan kesalahpahaman Rere. Devon mendengus kasar. Kenapa kamu kalau cemburu jadi menyebalkan sih? Dikit-dikit merajuk. Oh, dasar wanita, keluh Devon sambil kembali ke mobilnya, dan langsung menuju kantornya.
Rere merebahkan tubuhnya dengan kasar. Hatinya begitu dongkol dan kesal pada Devon. Bahkan Devon sama sekali tak menggubrisnya saat Rere keluar mobil dengan marah. Bennett bener nyebelin, cowok nyebelin, rese, bisa-bisanya nggak peka kalau aku lagi merajuk, aku bete karena dia. Umpat Rere uring-uringan sendiri. Harusnya lu cegah gue dong, jelasin ke gue kek kalau lu cuman kasihan aja sama dia, ini malah ngebiarin gue pergi, ngejar aja nggak, nyebelin banget sih. Gue mau marah sama lu. Rere manyun sambil bersandar di dinding ranjangnya. Kesal, marah, cemburu, kecewa menyatu dalam perasaannya kali ini. Membuatnya sedikit tak bisa konsentrasi atau berpikir yang logis. Rere menelpon Candi. Ken, lu lama begitu sih, katanya mau pamit pulang ganti baju, kenapa nggak balik-balik, omel Rere. Sepertinya Candi jadi bahan luapan kekesalannya. Yi, jangan marah-marah, kenapa? Gue tadi udah ke kamar lu, tapi lu nya nggak ada, kata suster lagi izin keluar. Gue pikir lu sama Pak Presdir, ya udah gue balik ketimbang jadi kambing conge, sahut Candi. Udah buruan kesini, banyak alasan lu. Kenapa sih ini bocah marah-marah nggak jelas kayak lagi jelos aja. Telepon dimatikan, Rere merebahkan tubuhnya memposisikan dengan benar. Menetralisir perasaannya yang campur aduk, menenangkan pikirannya sejenak sambil menunggu Candi datang. Devon sedikit terburu memasuki kantor. Suasana kantor sudah kembali seperti semula, karyawan bekerja dengan baik sesuai tugas dan jabatannya. Devon bergegas ke ruangannya. Nampak Qiu Zueng sedang duduk meringis menahan sakit, dan Gracia berdiri kaku di depannya. Sepertinya Gracia baru saja jadi korban omelan Qiu. Honiyi, panggil Qiu manja, menarik tangan Devon agar duduk di sampingnya. Devon menurut membiarkan lengannya dibuat gelayutan Qiu. Pak Presdir, saya permisi dulu, Gracia undur diri. Ini sekretarismu stupid and lemot Hani, dia nggak becus ngurus aku, cibir Qiu. Kembalilah bekerja, biarkan Nona Qiu bersamaku. Devon segera menyuruh Gracia kembali ke meja kerjanya, tanpa menggubris cibiran Qiu. Hani, dia itu bodoh, lemot. Please Qiu, berapa kali ku bilang jangan semaunya mengumpat karyawanku. Mereka sudah bekerja dengan baik, Devon kesal. Tapi dia tak becus mengurusku. Karena ini bukan tugasnya, berhentilah menganggap remeh orang lain. Lihat apa yang kamu dapatkan hari ini. Coba kalau tadi kamu tak perlu marah-marah pas Mia menabrakmu, mungkin kamu tak akan jadi bahan sandraannya hingga melukaimu begini. Hani, kok nyalahin aku sih, jelas-jelas dia yang crazy. Susah ngomong sama kamu, ayo ku antar ke rumah sakit untuk memeriksa kakimu. Chan Wolf, Dev, please help carry me. Pintanya memelas. Devon mendengus kasar. Sebenarnya dia sangat malas menggendong Qiu. Bukan karena badannya berat, badan Qiu amat ringan, masih berat Rere. Namun entah kenapa Devon merasa bersalah pada Rere saat berdekatan dengan Qiu. Please Honey, pinta Qiu lagi.
Dengan sangat terpaksa Devon menggendongnya, membawanya ke rumah sakit. Di kamar Rere, Candi baru saja sampai di kamar rawat Rere. Rere sepertinya sedang tertidur dengan posisi tubuh semaunya, terlentang dengan satu kaki ke lantai. "Ai, ini cewek sakit aja masih petakilan gak jelas gini," gumam Candi menatap Rere polos. "Re, bangun Re, posisi tidur lu loh gak enak banget, kalau ada suster apa dokter yang lihat." Rere menggeser tubuhnya dikit, membuka matanya pelan. "Elu sih lama, gue nunggu ampe ketiduran kan," sungut Rere setelah bangun, duduk bersandar di tepi ranjangnya. Rere bersungut-sungut tak jelas. "Sentimen banget sih lu, gue lagi bete nih, elu malah ditunggu lama." Apa sih yang buat Rere cantik ini bete sampai uring-uringan gini, marahin orang gak jelas? Ayo cerita, Candi yang manis dan baik hati akan mendengarkan dengan serius. Candi berujar meledek Rere yang mematutkan bibirnya. Candi duduk di sebelah Rere, siap mendengarkan keluh kesah sahabatnya itu. "Gue lagi bete sama Dev," Rere mulai berujar. "Why?" "Tadi selepas lu pamit pulang, gue ke kantor mau ngambil HP gue yang ketinggalan di meja kerja. Pas nyampe sana gue lihat si Mia lagi lari-lari dikejar Pak Reza dan beberapa karyawan cowok. Perkiraan gue sih dia bikin salah meskipun gue belum tahu salah dia apaan. Tahu-tahu Mia nabrak si Kiyu Loleng yang baru keluar dari mobil, langsung tuh disembur kena makian abis-habisan. Tapi kayaknya Mia lagi kesurupan, si Kiyu Loleng langsung dicengkalnya. Tangan Mia mengilir kedua tangan si Kiyu Loleng ke belakang, dan satu tangannya mencekik leher Kiyu. Pokoknya suasana jadi serem kayak adegan kriminal gitu, sampai Mia narik tangan Kiyu dan buat Kiyu jatuh ke seleo karena high heel-nya patah. Langsung tuh Dev nolong, dan adegan pelukan terjadi di depan mata gue. Dev udah lihat gue malah masih ngegendong si Kiyu Loleng ke kantor. Abis itu dia datengin gue, sok ngejelasin gitu biar gue nggak salah paham. Gue ajakin aja dia makan di Pecel Madiun Cak Irul, baru selesai makan dia langsung buru-buru nganterin gue ke sini karena Kiyu telpon. Dev khawatir begitu ampe gue ditinggalin sendirian gini, nggak peduli pas gue marah pas keluar dari mobilnya. Cerita Rere panjang kali lebar, kalau bukan teman setia mungkin Candi sudah mengantuk mendengarkan cerita Rere. Pak Dev itu kan orangnya baik, jiwa sosialnya tinggi, mungkin dia nggak tega sama si Kiyu Loleng, Candi menenangkan. Harusnya lebih nggak tega sama gue dong, gue kan lebih parah, tapi dia cuek aja tuh, pokoknya dia nyebelin bikin gue bete. Lu itu bete apa cemburu sih, uring-uringan lu kayak orang cemburu tahu, kecewa karena nggak diperhatiin. Rere terdiam menatap Candi polos. Emang orang cemburu kayak gini Ken? Ci udah mulai jatuh cinta ya sama Pak Dev jutek itu, goda Candi. Jangan bikin gosip murahan lu, gue cuman kesel aja.
Apa alasan lu kesel coba? Lu kan bete karena Pak Dev lebih care ke Kiyu Loleng ketimbang lu. Apa itu kalau bukan cemburu? Gue bete karena dia nggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia bilang nggak peduli sama Kiyu Loleng. Baru dia keselio gitu aja udah heboh. Rere membual, berkilah dari kenyataan hatinya jika dia memang kesal karena Devon care sama Kiyu. Alah Re, kayak sama siapa aja lu bohong gitu. Lihat tuh pipi lu merah kayak kepiting rebus. Candi terus menggoda Rere yang kini semakin merah merona. Ah resek lu, gue cium nih, ancam Rere. Ih najis, petik 2. Telilit. Panggilan masuk dari Devon menunggunya. Rere melirik ponsel Candi penasaran. Pak Dev telpon gue nih, Candi menyodorkan ponselnya ke wajah Rere. Angkat aja, lu yang ngomong gue lagi males ngomong sama dia. Halo Pak, Candi menjawab telpon Devon. Ken kamu di rumah sakit kan? Gimana kondisi Rere? Tanya Devon dari ujung telpon. Iya Pak saya di rumah sakit nemenin Rere. Dia, Candi menjawab sambil melirik Rere. Dia baik. Tolong kasihkan ponselnya aku mau bicara, perintah Devon. Rere menggeleng, menginstruksikan Candi jika Rere tidak mau bicara padanya. Maaf Pak Rere enggak mau ngomong sama Pak Dev katanya, ucap Candi takut. Marahnya belum selesai ya udah 15 menit lagi aku sampai di sana. Dev menutup teleponnya. Ken, gue mau pulang sekarang yuk, Rere bergegas turun dari ranjangnya. Gue lagi males begitu ketemu sama dia. Nanti kalau keburu dia datang gue mesti banyak ngomong. Kalau pulang sekarang kan gue bisa langsung kunci kamar gue biar gak ketemu. Sumpah Re, kelakuan lu lucu banget, gimana bukan cemburu, kesel lu sampai sekonyol ini. Berisik lu Ken, ayo buruan bantuin gue beberes, gue mau pulang sekarang. Administrasi rumah sakit. Udah dibayar Pak Reza kayaknya, kalaupun belum biar diurus Dev, udah, ayo buruan. Lu yakin Ray? Pakai banget, entar gue izin ke perawat biar Dev yang ngurus semuanya, kita kerjain dia. Rere berjalan menuju ruang administrasi diikuti Candi di belakangnya. Permisi mbak saya pasien yang bernama Rere, karena ada urusan penting saya mau izin pulang sekarang. Nanti soal administrasi biar diurus Pak Devon, ujar Rere menjelaskan. Administrasi sudah beres Nona Rere belum bisa kemana-mana sampai Pak Dev menjemput. Sahut pegawai administrasi itu yang bernama Mutia sesuai di nama tagnya. Kok bisa gitu? Rere protes. Pak Dev sudah menghubungi kami, dan memerintahkan begitu, jelasnya. Bersambung.